Sudah sampai di depan ya? Udah, Iya, sudah. Mulai lagi ya. Baik, kita masuk ke filosofi dasar dalam perencanaan dulu. Ya, sebelum kita masuk ke strategi. Slide-nya berubah nggak? Sekarang slide 2 kan ya? Iya. Kalau slide-nya nggak berubah, tolong kabari ya. Karena beberapa kali ini. Sekarang slide ketiga sudah berubah? Sudah. Baik. Rekan-rekan kalian ada sebuah hadis. Hadisnya ada bagus. Yang ini harusnya menjadi bahan perlindungan kita ya. Bible. Suara backgroundnya kedengaran, saya mohon maaf ya. Baik, ada hadis sahih ini yang menjadi bahan renungan kita bersama ya. Halo, assalamualaikum. Masih kedengarannya suara saya? Atau kita baca di depan ini ada hadis di mana diangkat pena dicatat dari 3 kelompok manusia. Yang pertama adalah anak-anak sampai dia dewasa. Yang kedua adalah orang yang tertidur sampai dia terbangun. Dan yang ketiga adalah orang yang hilang ingatan. Artinya, ya tiga kelompok ini adalah mereka yang tidak produktif gitu. Ini kelompok yang tidak bisa menghasilkan amal. Jadi waktunya itu kosong, nol. Ya, kan dalam konsep kita sebagai seorang muslim itu kan kita berupaya agar setiap waktu kita itu menghasilkan amal soleh. Setiap waktu kita itu atau hitungan amal solehnya itu berjalan terus gitu, detik per detik gitu. Ya, makanya kan adalah nafas orang yang mengajar dan belajar ya. Ini detik per detik kita ini faktornya itu terhitung. Aktivitas kita hari ini kalau sekalian belajar dan mengajar ini kan amal soleh. Makanya setiap waktu yang kita habiskan dalam proses amal belajar dan mengajar ini menjadi amal soleh kita, detik per detiknya. Makanya kita harus berupaya agar kita menjaga adab-adabnya. Ya, jangan sampai nanti malaikat melihatnya, oh ini yang tidak masalah bingung, aktivitasnya baik nih, belajar dan mengajar, menuntut ilmu, tapi ada adab yang salah yang kita lakukan ya. Guyonannya malaikat bingung mau nyatanya sebagai apa gitu. Nah, teman-teman sekalian, kita lihat kalau usia kita 60 tahun ya dipotong dengan masa balita dan balik itu rata-rata kan 0 sampai 15 tahun ya. Masa balik itu kan katakanlah kita pukul rata 15 tahun. Jadi kalau dihitung usia 60 tahun dikurang dari 15 tahun, usianya sekitar tersisa 45 tahun. Ini usia produktif. Ya, kalau ini yang pertama nih, anak-anak sampai dia dewasa. Oke ya. Belum lagi dihitung masa tidurnya, rata-rata 6 jam. Orang Indonesia itu 6 jam rata-rata. Ya, ini belum dipotong nanti kalau paginya tidur, siangnya tidur. Ya, bisa lebih dari 6 jam. 6 jam itu katakanlah sama-sama halnya dengan seperempat hari. Ya, jadi kalau dihitung dengan tahun, sama dengan 6 jam ini seperempat hari, kemudian setara dengan 15 tahun. Nah, sekarang 45 kurang usia kita. Nah, sekarang dengan nonton itu rata-rata 4 jam atau seper-6 hari, sama dengan 10 tahun. Ya, 30 kurangnya 10 sisa 20 tahun. Nah, kita bisa bayangkan kawan-kawan, rata-rata umur umatnya Nabi Muhammad SAW itu adalah 60 tahun. Kalau dipotong dari 3 ini aja nih, dari masa balita, tidur dan nonton, ternyata usia kita hanya kisaran 20 tahun. Ini baru 3 item, belum macam yang lain. Ya, main game. Nah, apalagi yang tidak ada faedahnya. Ya,
sekali boleh, tapi kalau terus-terusan bahkan waktunya menyita banyak yang kita ya waktu-waktunya dibandingkan melakukan yang lain yang lebih bermanfaat, sepertinya main game itu jadi satu hal yang sia-sia dan lain sebagainya. Sehingga kalau kita bisa lihat usia kita tuh paling 20 tahun. Nah makanya usia sebutnya usia administratif itu tidak sama dengan usia efektif ya. Kalau dalam bahasanya saya itu umur biologis itu tidak sama dengan umur amal. Umur biologis itu tadi yang dikasih oleh Allah 60 tahun, tapi umur amalnya belum tentu. Jadi memang usia kita sangat pendek kawan-kawan. Makanya wal asri innal insana lafi khusr ya. Jadi sesungguhnya manusia itu merugi itu betul. Karena kita tuh dalam posisi yang sesungguhnya sebentar, sangat sebentar banget. Ya dalam ayat yang lain dalam Al-Quran kan Anda juga tahu ya, ada perdebatan ya para penghuni akhirat ya tentang berapa lama mereka hidup di dunia. Ada yang mengatakan 1 hari, ada yang mengatakan setengah hari, bahkan ada yang mengatakan hitungan jam. Bayangkan tuh. Jadi mereka ini merasakan ketika di alam akhirat ya, saat kehidupan dunia ini sebentar saja gitu, sangat sebentar gitu ya. Karena emang tabiat dunia itu sangat sebentar ya. Kita ini tertipu, terlena ya oleh kehidupan dunia ini. Yakfar balinnas bisa buhum wahum fi ghaflatin mu'ridun. Ghaflah kan, kita ini dalam posisi yang lalai ya. Akhirnya kita ketika sudah datang kematian barulah mulai kita sadar bahwa kehidupan dunia ini mata al-ghurur ya, benda gurau permainan saja. Tadi itu yang di ayat yang dibaca oleh kawan kita di awal tadi ya, tentang bagaimana wama hayat dunia dilema al-ghurur ya, tentang pria. Jadi dunia ini memang menyenangkan. Kita dilupakan bahwa kehidupan ini sangat sebentar. Gitu. Nah, apa hubungannya dengan perencanaan? Maknanya adalah kalau hidup kita di dunia ini ya tidak kita rencanakan, ya, kalau umur atau waktu, jadi saya bilangnya umur, usia ya, usia atau waktu, usia waktu itu adalah sumber daya ya. Itu adalah sumber daya yang kita miliki. Kalau usia ya kemudian waktu yang Allah tidak mampu kita manage dengan baik, maka kita akan menjadi orang yang rugi. Allah pasti 24 jam sama semuanya, tapi ada yang dalam 24 jam itu mampu mengelola dengan baik sehingga bisa menghasilkan produktivitas waktu usianya dengan baik. Ada waktu 24 jam yang Allah beri, mereka mampu menghafal Quran, mereka mampu membaca Al-Quran 1 juz atau lebih dari 1 juz, mereka bisa mampu untuk menghatamkan Al-Quran ya, mereka mampu untuk melakukan berbagai macam kebaikan. Tapi ada yang juga memiliki waktu 24 jam tapi dia lalai sebanyak yang waktu yang dia sia-siakan. Nah gitu ya, makanya kenapa penting seorang muslim itu melakukan perencanaan, karena kita hidup dengan waktu yang sangat terbatas. Kita lihat slide sudah berubah ya. Sekarang masuk slide yang keempat, berubah nggak? Makna perencanaan. Ya, makna perencanaan betul. Baik, dalam ayat surah Al-Hasr ya, kita sudah hafal nih. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat liwat wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan hendaklah setiap individu memperhatikan apa yang akan dia lakukan untuk kalian semua. Jadi ya ayyuhalladzina amanu
Ittaqullah, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Ittaqullah, ya. Bertakwalah kepada Allah. Ya. Wal tanzur, dan hendaklah setiap individu, ya. Jadi ini fi'il amr. Hendaklah setiap individu, jadi setiap kita nih itu dipaksa, diwajibkan untuk nafsun itu kan individu ya, setiap kita untuk memperhatikan apa yang akan dilakukan di hari esok. Ya. Qaddamat, hari esok itu dalam tafsirnya adalah hidup di dunia dan hidup di akhirat. Nah ini kalau kita lihat ayat ini, ya, ternyata karakteristik orang bertakwa itu mereka yang punya perencanaan hidup. Mereka yang hidupnya itu terencana. Itu karakteristik orang bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Jadi karakteristik orang bertakwa itu dia punya perencanaan dalam kehidupannya. Atau orang yang bertakwa itu pasti melakukan perencanaan dalam setiap aktivitasnya. Ya, nah ini ya, Alhamdulillah, ada satu yang kita kritisi ya. Kita sering mendengar satu filosofi hidup yang mengatakan hidup itu bagaikan air saja yang mengalir. Ya, mau dibawa kemana oleh air, mau dibawa kemana oleh jalan air itu mengalir, ya kita ikuti saja. Jadi hidup itu enteng saja, mengalir seperti air. Pernah mendengar filosofi hidup seperti itu? Nah ternyata hidup filosofi yang seperti itu bukan karakteristik orang beriman dan bertakwa, karena dia pasrah dengan kehidupan. Apakah agama kita mengajarkan demikian, untuk pasrah terhadap kehidupan dunia, kehidupan akhiratnya? Tidak. Agama kita itu mendorong kita untuk memiliki himmatul aliyah, cita-cita yang tinggi. Allah mengatakan kalau kita ingin berdoa minta surga, mintanya surga Firdaus. Maknanya apa? Agar kita tuh punya obsesi, punya cita, jangan rendah tapi tinggi. Minta surga itu surga Firdaus, surga yang tertinggi. Jadi kalau ada orang yang mengatakan hidup itu harus mengalir seperti air, ya, tanpa pasrah dan hidup tanpa punya perencanaan, sesungguhnya dia telah melanggar kaidah-kaidah syariah yang diajarkan oleh Islam. Islam itu harus merencanakan, Bahkan kata Umar Ibn Khattab, ya, aku tidak merasa bahagia ketika aku berhasil melakukan sesuatu yang tidak pernah aku rencanakan. Tuhan pastikan betul kalimatnya. Aku tidak pernah merasa bahagia ketika aku berhasil melakukan sesuatu yang tidak pernah aku rencanakan. Dan sebaliknya, aku tidak bersedih ketika aku gagal melakukan sesuatu yang sudah aku rencanakan. Nah, ini Khalifah Umar Ibn Khattab yang sangat terkenal ya. Bahkan di zaman Umar Ibn Khattab ini ekspansi wilayah Islam semakin berkembang ya. Di zaman Umar Ibn Khattab inilah kemudian banyak sekali ya terobosan-terobosan yang dilakukan olehnya. Ya, terbukti bahwa aktivitas perencanaan itu menjadi aktivitas penting karena dia merupakan ruhnya sebuah amal. Dalam hadis ini nama amal dunia, ya, ini merupakan perencanaan. Ini sebuah amal itu tergantung daripada ruhnya. Jadi itu sudah masuk ke dalam kategori perencanaan. Ini nama amal dunia. Ya, tergantung niatnya. Kalau niatnya baik, maka akan baik pula amal. Kalau niat buruk, buruk pula amal. Ya, Masya Allah. Sudah berubah slide-nya? Sudah. Oke.
Tahu Ustaz. Ini kan pertanyaan mendasar dalam hidup kita. Kita dari mana, untuk apa, hidup, lahir, diakhiri dengan kematian. Ini paradigma yang harus kita miliki ya, sebagai seorang muslim ya. Kalau konsepsinya orang-orang barat ya, orang-orang ateis, orang-orang sekuler ya, mereka yang tidak percaya kepada Tuhan, mereka yang tidak percaya kepada hari pembalasan, ya mereka tidak akan punya ini. Jadi mereka ini hidup di dunia sebebas-bebasnya, semau nafsu mereka. Sedangkan kita sebagai seorang muslim hidup di dunia ini punya visi, dan kita juga punya arah mau kemana. Ya, kita juga menyadari kita dari mana sih. Kita nggak ujuk-ujuk seperti teorinya Darwin yang berevolusi dari bangsa kera. Bukan itu. Kita itu adalah manusia. Bani Adam diciptakan dengan tujuan yang sudah Allah berikan. Ini menjadi seorang hamba dan khalifah. Jadi hidup kita ini apa? Hidup kita ini adalah kita isi semua detik-detik waktu kita dalam rangka ibadah. Dan kita harus amannya alam semesta ini. Ya, sesuai dengan penciptaan kita. Dan kita akan hidup ke akhir. Dan hidup di akhirat itu hidup yang sangat panjang. Satu hari di dunia itu sama dengan 50 tahun di akhirat. Hari ini sebenarnya 50 ribu tahun di akhirat. Sangat panjang. Sangat panjang, Masya Allah. Jadi sangat berusaha bagi mereka yang melupakan kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Kehidupan akhirat dan kehidupan dunia. Walal akhirat khairun laka minal ula. Hari akhirat itu lebih baik dibandingkan hari dunia. Baik. Nah, gitu lah ya. Sekarang kita udah masuk ke tahap apa nih? 1, 2, 3. Katanya sih puncak kehidupan itu ada di usia 40 tahun. Jadi masa dewasa itu masa 40 tahun. Jadi 40 tahun ini bahkan ada satu buku yang menulis, ada satu buku yang menulis tentang rahasia umur 40 tahun. Jadi orang yang sudah berada di usia 40 tahun itu dia sudah berada pada puncak kehidupan. Bahkan dalam hadis seperti tidak salah ya, barang siapa yang di masa 40 tahunnya ini belum bertobat atau belum maksimal ketaatannya gitu ya, belum hijrah gitu bahasanya, maka dia merugi gitu. Jadi kalau antum ini mungkin masa 1, masa 2, masa pertumbuhan, perkenalan masa pertumbuhan. Kita sudah masuk 40 tahun, masuk dari 50 tahun sudah belum, berarti kita akan masuk dalam fase kematian. Ini sudah kehidupan kita, semuanya sama, tidak ada yang berbeda. Tapi bisa jadi fase kematiannya Allah cepatkan sekali ya. Ada mereka yang masih kuliah sudah meninggal, kita nggak pernah tahu. Ada mahasiswa kita yang saya kenal gitu ya, beberapa orang yang ngajar gitu ya, yang saya ajar gitu, tiba-tiba dapat cerita meninggal. Dan ada beberapa yang sakit meninggal gitu ya, Masya Allah. Ada teman-teman alumni juga demikian. Jadi kita nggak tahu ya. Dan normalnya siklusnya kayak gini ya, normalnya siklusnya bisa jadi lebih cepat. Sudah di depan ya, sudah depan ya. Baik, kita tidak panjang di sini ya. Ya, jadi tadi saya sudah menjelaskan manusia itu hidup untuk beribadah, untuk melihat Allah. Kita cepat saja ya. Baik, hanya saya ingin masuk balik sini. Berubah? Ya, survei beberapa pekerjaan sama. Berubah. Lihat
survei beberapa penting agama, oke ya, benar ya. Oke, ini ada survei tahun 2015 dari Pew Research Center. Kita bisa lihat nih kawan sekalian. Jadi surveinya bertanya, gitu ya, seberapa penting bertanya kepada semua negaranya, masyarakat di negara-negara ini adalah seberapa agama dalam kehidupan, seberapa penting agama dalam kehidupan. Ya, kalau kita lihat ini, kalau kita lihat Indonesia itu di urutan ketiga. Iya, enggak. Indonesia itu 95% lah, bukan di urutan 95%. Iya betul, urutan ketiga ya. 95% penduduk Indonesia itu masih percaya kepada agama, alhamdulillah. Iya. Tapi apakah ini bisa bertahan? Wallahu alam, tergantung kita hari ini. Ya, apakah kita mampu mempertahankannya, bahkan meningkatkannya. Ya, berarti ada 5% yang menjawab tidak percaya kepada agama. Ya. Nah, negara-negara yang menyatakan tidak percaya kepada agama itu bahkan ini negara-negara maju, Cina itu 3% aja, negara ateis. Makanya sangat mengkhawatirkan kalau Indonesia hari ini erat hubungannya dengan Cina. Makanya Indonesia saat ini sedang menjalin kerjasama dengan negara ateis. Ya, artinya banyak sekali nanti produk-produk ya, bahkan mungkin masyarakat, interaksi masyarakat dengan orang Cina. Bukan masalah kita ini rasis ya, atau kita ini inklusif, bukan itu. Bukan kita eksklusif ya, tidak bergaul dengan bangsa lain, tapi saya ingin menyampaikan bahwa kita ini jumlah ateisnya sangat besar. Jadi yang menjawab percaya kepada agama itu hanya 3%. Dilanjutkan dengan Jepang itu 11%, Perancis ya, Australia ya, Turki itu 56%. Ya, karena Turki itu kan awalnya adalah sekuler kan, bahwa kepemimpinan Kemal Atatürk ya, sangat sekuler, bahkan azan kan diubah ke bahasa Turki. Nah, tetapi di kepemimpinan Erdogan ini banyak berubah ya. Dengan kita melihat peta seperti ini, teranglah bagi kita bahwa hari ini ancaman masyarakat dunia itu adalah ancaman ateisme, ancaman orang sudah tidak lagi percaya kepada Allah. Bahkan di negara Inggris, pengetahuan saya dari referensi yang saya baca, itu sekarang banyak sekali gereja-gereja yang dijual, gereja-gereja yang nggak laku lagi gitu ya. Banyak gereja-gereja tuh dibangun megah tapi nggak laris, tapi nggak ada pengunjungnya. Karena mereka ibadahnya di hari Minggu misalnya ya, Minggu itu nggak ada pengunjungnya, sehingga gereja tersebut akhirnya dijual, for sale, dibuat ulang sekali ya, for sale, dijual ya. Dan beberapa kemudian dibeli oleh komunitas muslim di negara-negara tersebut ya, Inggris itu, untuk didirikan masjid ya. Karena di negara-negara Eropa rupanya pertumbuhan umat Islam itu pertumbuhannya sangat bagus, pertumbuhannya meningkat terus ya di negara-negara Eropa. Jadi di satu sisi mereka meninggalkan agama, tapi di satu sisi lagi ada kelompok masyarakat yang akhirnya mulai sadar ya, mulai mencari agama yang benar gitu, agama yang bisa memuaskan batin mereka, dan mereka memilih Islam. Kan negara-negara maju itu mereka lebih pintar, mereka lebih intelektual, mereka lebih berilmu, sehingga mereka memilih
Dari agama itu berdasarkan bahasa. Beda di negara-negara berbelakang ya. Berubah nggak? Oke. Sejauh ini ada yang ingin ditanggapi? Dipersilakan. Ada yang ingin nanya? Ya, ya stop screen dulu. Ada? Iya. Belum. Lanjut ya. Lanjut. Lanjut. Kelihatan ya. Ini saya tentang perencanaan dalam ilmu manajemen. Oke, benar ya? Kelihatan ya? Kelihatan. Baik. Ini sudah kita lewatkan tadi. Oke, nah ini proses manajemen ada planning, organizing, executing, controlling. Dan hari ini kita bahas tentang perencanaan. Ya, nah ini siklus ya. Planning dulu itu sama dengan bisa jadi kita kategorikan sebagai ini ya, organizing, checking, ya action. Terus gitu. Jadi perencanaan kita itu tidak berhenti pada level perencanaan saja. Tapi setelah masuk ke proses yang lain, dia akan kembali ke perencanaan. Terus akan berkembang perencanaan. Ya. Oke, apa definisi perencanaan? Jadi perencanaan adalah suatu proses di mana sebentar saya ngambil kertas dulu ya. Namanya habis. Lihat. Baik. Perencanaan adalah suatu proses di mana manajer memvisualisasikan dan mendeterminasi langkah-langkah di masa mendatang untuk
merealisasikan tujuan. Ya, perencanaan mencakup aktivitas manajerial yang mendeterminasi sasaran dan alat yang tepat untuk mencapai sasaran tersebut. Ya, memang level ya, level manager itu adalah level mereka yang membuat perencanaan. Jadi kalau kita lihat piramida ini level dalam sebuah organisasi ya, maka level puncak itu mereka yang dituntut ya untuk membuat perencanaan arah gitu ya, organisasi ini mau kemana ya. 5 tahun ke depan kira-kira organisasi kita ini, bukan kira-kira ya, berdasarkan ilmu tentunya. Tidak ada dalam perencanaan, tidak hanya sekedar bermimpi ya. Nah ini bedanya ya, orang yang bermimpi dengan orang yang membuat perencanaan, antara mimpi dan visi ya, antara mimpi dan planning ya. Orang yang bermimpi itu biasanya ya karakteristiknya adalah lebih dekat kepada khayalan gitu ya. Saya ingin IPK saya semester ini ya, saya bermimpi IPK-nya semester ini 4,00 ya. Oke, itu bisa diuji itu mimpi atau planning. Diujinya dengan ini, kalau dia hanya sekedar saya IPK saya 4, lalu kemudian dalam kesehariannya dia itu malas-malasan, kuliah jarang hadir, tugas jarang dikerjakan, belajar ya, sehari-harinya hanya main game, tiduran, itu namanya mimpi. Saya bisa pastikan itu mimpi. Tapi kalau saya ingin IP 4 semester ini, lalu dibuktikan dengan keseriusannya dalam belajar, selalu mengerjakan tugas dengan baik, kemudian belajar mengisi hari-harinya dengan belajar dan produktivitas yang lain untuk mengupgrade pengetahuannya, mengupgrade skillnya, maka kita bisa bilang, oh ini planning, oh ini visi, oh ini adalah keseriusan gitu. Mungkin ungkapannya sama tapi actionnya berbeda ya. Nah, perencanaan juga demikian. Yang disebut dengan perencanaan itu adalah visualisasi hasil dibuktikan dengan peta perjalanan untuk bisa mencapai hasil. Itu perencanaan. Misal ya, saya mau ke Monas nih ya, saya mau ke Monas. Jadi di gambaran saya Monas itu sudah tergambar ya, bagaimana bentuknya Monas, lalu kemudian bagaimana cara mencapai tujuan agar saya bisa sampai kepada lokasi Monas, itu sudah tervisualisasikan di otak saya. Saya harus menggunakan kendaraan apa, jalan mana, ya, berapa waktu yang harus saya tempuh, ya, baik itu dalam kondisi lancar maupun dalam kondisi macet, sehingga saya sudah bisa, kalau saya ada janji di Monas jam 10, berarti saya harus berangkat dari Depok ini dengan prediksi kemacetan jam 8 misalnya. Harus saya berangkat jam 8. Kalau saya telat, maka saya akan telat sampai ke Monas. Ya, nah itu kira-kira kawan-kawan sekalian. Perencanaan itu lengkap ya visualisasinya dengan bagaimana cara mencapai. Makanya dari di awal saya tanya kepada Tantowi, target IPK berapa? Sampai dulu 3,5. Oke, sudah dibuat peta jalannya belum? Kalau baru 3,5 lulus, itu baru disebut kita bisa uji itu mimpi atau perencanaan. Kalau mimpi ya berarti Tantowi ya antara target dengan action itu berbeda. Nah, kalau dia betul-betul perencanaan, berarti antara target dan action itu sama. Itu kira-kira contoh sekalian. Nah, contoh lainnya misalkan,
ya kita mau masuk surga. Kalau ditanya masuk surga atau enggak, pasti semua kita jawab mau gitu. Semua deh ya ke orang-orang. Kalau bilang surga mau enggak, pasti jawabnya adalah mau. Ya. Nah, tetapi kemudian apa namanya? Apakah surga itu hanya mimpi dunia atau memang betul-betul dalam dari obsesi yang harus dicapai aliyah gitu, obsesi yang harus dicapai. Dia ingin surga tapi nggak pernah sholat, dia ingin surga tapi nggak pernah zakat, dia ingin surga tapi nggak pernah puasa di bulan Ramadan, dia ingin surga tapi melakukan maksiat terus. Rasanya surga itu hanya mimpi gitu. Tapi kalau dia ingin surga dengan kesungguhannya dalam beribadah, ya, kesungguhannya dalam menahan hawa nafsu dan lain-lain sebagainya, maka kita bisa bilang itu adalah perencanaan nikmatul aliyah. Kira-kira sampai di sini kawan-kawan sekalian paham apa yang dimaksud dengan perencanaan? Bedanya dengan mimpi? Sudah harus. Paham, Tat. Paham ya? Oke ya. Jadi perencanaan itu lengkap dengan peta perjalanannya, lengkap tentang bagaimana strategi mencapainya. Kalau mimpi itu hanya letupan khayalan, letupan pikiran, tapi tidak punya obsesi. Misal ya, saya ingin hafal Quran, ingin memberikan mahkota kepada ayah dan bunda saya, tapi rasanya itu baru mimpi kalau kita nggak ada action. Jadi action rencananya itu lengkap dengan peta perjalanannya. Itu teman-teman sekalian. Walaupun dalam Islam ya, itu ada foto dan kode, ada keimanan kepada foto dan kode, kepada takdir, ya kepada takdir. Jadi kita harus membimbing perencanaan kita dengan takdir. Ya, karena ada rencana, ada takdir. Kita boleh merencanakan, tapi kita juga harus yakin bahwa ada takdir dalam perencanaan kita. Ya, berikhtiar ini nama amalun niat dan berikhtiar untuk bisa mencapai perencanaan kita yang baik itu adalah amal soleh. Tapi ketika perencanaan kita itu tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, lalu kemudian kita pasrah kepada Allah, kita tawakal Allah, ya maka itu juga amal soleh. Jadi sebagai seorang muslim, ya ketika rencana kita berbenturan dengan rencananya Allah, ya, berbenturan itu maksudnya Allah berkehendak lain dari rencana kita, maka kita harus yakin bahwa rencana Allah lah yang lebih baik dibandingkan rencana kita. Itu seorang muslim. Sehingga apa? Sehingga nggak ada rasa putus asa, rasa kecewa, yang berlebihan. Putus asa, no. Karena putus asa itu karakteristik orang kafir. Kecewa mungkin iya, karena dengan Allah ya manusiawi kita punya rasa kecewa. Tapi kecewa kita kemudian segera terobati dengan keimanan, karena yakin setiap perencanaan kita rencana Allah yang lebih baik, gitu ya. Nah, bedanya orang muslim dengan orang non muslim, orang yang beriman dengan orang tidak beriman di negara-negara maju, seperti saya kembali ya kepada tadi kata tadi, negara-negara maju, negara-negara yang masyarakatnya tidak percaya kepada agama, mereka sering sangat mudah sekali rapuh gitu. Jadi kalau mereka gagal gitu ya, pelarian mereka adalah bunuh diri. Itu maka tingkat bunuh diri di negara-negara maju, negara-negara yang mayoritas mereka tidak beriman, ya mereka tuh mudah sekali melampiaskan kehidupan mereka dengan bunuh diri, mengakhiri hidup mereka. Untuk cinta bunuh diri ya. Di Indonesia juga ada sih ya, untuk cinta kemudian gantung diri di pohon, ada gitu kan ya. Mungkin pelarian, mungkin tidak saya bunuh diri, misalkan
mungkin tidak tahu diri, misalkan mereka berhabis gagal, kemudian mereka frustasi minum narkoba, ya, minum minuman keras, gitu ya, yang membuat mereka melupakan masalah mereka sementara. Padahal mereka lupa, mereka tuh sesungguhnya sedang menghancurkan diri mereka ketika mereka melarikan pada hal yang negatif. Kan? Iman ketika ada takdirnya Allah, maka mereka akan pasrah kepada takdirnya Allah. Ya. Nah ini perencanaan adalah kegiatan awal pada sebuah pekerjaan dan memikirkan hal yang terkait dengan pekerjaan. Nah itu saya bilang ya, perencanaan itu lengkap dengan peta perjalanan. Jika untuk mengerjakan sesuatu pekerjaan, slide-nya sudah berubah ya. Udah Ustaz. Jika engkau ingin mengerjakan suatu pekerjaan, maka pikirkanlah akibatnya. Maka jika perbuatan tersebut baik, ambillah. Jika perbuatan tersebut jelek, maka tinggalkan. Tidak menyebar. Nah ini, teman-teman sekalian, Islam mengajarkan kepada kita agar berpikir sebelum bertindak. Ya. Agar berpikir sebelum melakukan perencanaan. Baik atau buruk. Kalau buruk tinggalkan, kalau baik lakukan. Islam itu membimbing diri kita agar kita itu berbuat yang baik dan benar, tepat, agar kita tidak binasa dengan keputusan-keputusan kita. Nah, perencanaan itu ada yang dalam jangka waktu ya, ada yang jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Ini kalau kita lihat waktunya setahun, berdasarkan referensi yang ada ya, di pendek, menengah, dan panjang. Ya, ukuran tahunnya tidak disebutkan. Kemudian bagaimana elemen perencanaan? Pertama, tentukan dulu sasaran, target dulu, goalsnya dulu. Jadi kalau kita mau perencanaan itu, tentukan dulu targetnya apa. Tadi yang misalkan saya ingin lulus 4 semester, saya ingin lulus 3,5 tahun. Dengan indeks prestasi 3,5 minimal. Targetnya dulu, goalsnya dulu. Ini kan perencanaan dalam studi. Ya, kita buat cluster perencanaan dalam studi. 3,5 tahun, IPK 3,5. Oke. Kemudian menjadi ada yang lainnya, misalkan hafal Qurannya sampai dengan lulus itu 30 juz misalnya, atau 3 juz minimal. Kemudian skill apa yang harus saya miliki setelah lulus, ditulis. Kira-kira seperti itu. Tulis dulu kok di atas sasarannya. Ibaratkan pemanah ya, ketika dia ingin menembakkan, dia pastikan dulu targetnya agar tetap arah. Ya, setelah tentukan syarat untuk action. Bagaimana cara untuk bisa mencapai target? Setelah itu kita lakukan, setelah tentukan sasaran, mulai melakukan tindakan, sumber daya. Berapa sumber daya yang harus saya keluarkan untuk itu? Ya, berapa alokasi waktu yang saya berikan untuk itu? Sumber daya ini kan banyak ya. Ada sumber daya material, ya, materi uang, gitu ya, yang dibutuhkan. Ada sumber daya berupa waktu, itu juga sumber daya. Ada teman, itu juga sumber daya. Tadi misalnya ya, IPK 3,5 sampai dengan dulu. Saya tuh harus belajar sama siapa? Kalau saya lemah di bahasa Arab misalnya, saya harus belajar sama siapa? Sumber daya manusia mana yang harus saya pelajari, yang harus saya dekati, dan saya minta belajar dari sini, teman-teman misalnya. Sehingga saya bisa memperbaiki kualitas bahasa Arab saya, kayak gitu. Ya, tentukan sumber daya, alokasi dan implementasi. Implementasi kan
Jadi jangan NATO, ya. Jangan hanya sekedar ngomong, tapi not action, ya. Not action tetap only. Jadi kita harus seperti itu. Jadi kalau nggak seperti ini, namanya mimpi. Ada pertanyaan sejauh ini?